Jadi untuk tadi saya sempat mendengar Bapak menyebutkan Pantai Liman. Untuk Pantai Liman sendiri apakah belum diprioritaskan untuk dikembangkan saat ini? Ya, jadi gini, jadi yang tadi yang diangkat skala besarnya ya, yang besar-besar, yang didorong oleh pemerintah tentu kalau kita di provinsi tentu 7 pariwisata estate ya. Ada di Pramedita, ada Liman, Mulut Seribu, Patung Nasi, Kuanara di Indi dan sekitarnya, ada Lamalera itu yang sedang didorong, dan satu di Wolwal di Alor, ada 7 ya kan, termasuk yang kita sedang benahi Lasiana sebagai hub juga ya. Jadi ini sedang didorong. Jadi tentu provinsi mendorong itu dengan satu contoh tadi. Memang di antara destinasi yang ada yang akan bergerak cepat nanti menurut saya pasti Liman. Karena dia berada depan hub dengan 60% landing wisatawan. Jadi 60%. Jadi kalau perkiraan misalnya kita wisatawan 800 sampai 1 juta perjalanan, 25% aja ke Liman udah pengaruhnya seperti apa. Belum lagi kita Liman dan Semau pada umumnya sebagai destinasi baru API 2020, dia juga akan mendapatkan respon kunjungan dari warga Kota Kupang karena jaraknya jauh, tidak terlalu mahal, dan memang luar biasa eksotik. Di samping tentu Tablolong ya, dan juga panti-panti sekitar. Dengan begitu banyaknya destinasi wisata di Pantai Liman, apakah kemudian kedepannya Pantai Liman Pulau Semau sendiri akan menjadi saingannya Labuan Bajo atau bagaimana? Saya melihat jadi Semau, ya saya bilang triangle, segitiga destinasi wisata yang saya bilang tadi, Semau, Tablolong kalau dibenahi ya, terus wisata di Kabupaten Kupang, ada beberapa lokasi yang juga eksotik, ada pantai di kota ada warna-warni, ada ini macam. Jadi kira-kira itu kalau kita benahi semua itu tidak akan kalah potensinya dengan Labuan Bajo. Berarti yang penting dipersiapkan adalah destinasinya harus bagus. Kalau Fulan Vehab sendiri Bapak melihat potensinya seperti apa ke depan? Ya, jadi Fulan Vehab itu kan garda terdepan kita bagi wisatawan dari Timor Leste. Itu yang boleh, karena dia dekat sekali. Dan tentu memang juga potensi dari yang lain. Tapi dia kan pintu masuk wisatawan dari Timor Leste yang perjalanan wisatanya itu cukup tinggi, hampir 1,5 juta perjalanan wisata dari Timor Leste ke Indonesia. Nah, kalau misalnya ya 25% sajalah yang masuk melalui yang ke NTT, itu kan pasti banyak. Ya. Jadi sehingga memang posisi Pulan Rehan dan juga destinasi di Belu TTU menjadi sangat strategis karena termasuk pintu gerbang depan dari arah Timor Leste, pintu masuk wisatawan yang dari Timor Leste. Baik, selain di Fulan Vehab sendiri, selain ada benteng 7 lapis peninggalan Portugis, banyak sekali Portugis. Apakah ada sesuatu yang mungkin dibangun di sana untuk lebih menarik lagi, atau Fulan Vehab Padangnya sendiri memang sudah menarik, jadi tidak perlu apa-apa lagi? Jadi Bapak Gubernur pada kunjungan ke sana sebenarnya itu kan salah satu 7 pariwisata estate sebenarnya yang nanti akan ada resto skala internasional, ada juga cottage yang kita bangun di sana. Jadi memang bertahap ya. Jadi itu salah satu. Di sana juga akan dibangun tentu amenitas lupu-lupu yang sekali lagi disesuaikan dengan karakteristik kekuatan dari alamnya Fulan Vehab. Jadi teman-teman di Kabupaten, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Belu telah melakukan desain dan kemungkinan itu akan dibangun nanti di tahun 2022. Karena kita target Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur ada 21 pariwisata estate. Salah satu adalah di Fulan Vehab. Ya.